Oke kawan, balik maneh emper liar. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, amin ya robbal alamin. Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Pada kesempatan kali ini kita akan memvideokan tanaman rimpang kunci yang saat ini telah tumbuh tunas-tunas barunya, karena di sekitar sini sudah mulai banyak hujan, jadi tanaman rimpang kunci yang dulunya mengering akhirnya saat ini mulai tumbuh banyak lagi. Dulu saat musim kemarau yang lumayan cukup ekstrim, tanaman rimpang kunci ini mengering pada batang dari tanamannya, sehingga cuma bertahan rimpang-rimpangnya. Dan saat ini sudah mulai nampak tumbuh tunas-tunas barunya dan tumbuh daun-daun barunya. Karena memang biasanya saat musim kemarau tanaman rimpang kunci ini akan mengeringkan batang dan daunnya, sehingga rimpangnya yang berada di dalam tanah bisa tumbuh lagi saat sudah terjadi hujan. Dan di sini sudah, yang di bagian sini dan sini sudah lumayan cukup tinggi daun-daun dari tanaman ini. Walaupun di bagian yang sebelah tengah sini masih terlihat sedikit sekali daun-daun barunya. Dan sisa-sisa dari rimpang kuncinya yang tidak mampu bertahan saat ini mulai membusuk, karena dulunya mungkin mengering dan saat terjadi hujan rimpangnya membusuk. Akan tetapi rimpang-rimpang yang masih bertahan, dia akan memunculkan kembali tunas-tunas yang masih ada pada rimpangnya. Karena seperti yang kawan-kawan ketahui, tanaman rimpang-rimpangan saat musim kemarau akan mengeringkan batang beserta daunnya, sehingga rimpang yang berada di dalam tanah saat terjadi hujan bisa menumbuhkan tunas-tunas barunya. Salah satunya yaitu tanaman rimpang kunci yang saat ini ada di depan kita. Sudah lumayan banyak tunas-tunas barunya. Tanaman rimpang kunci ini biasanya saat tumbuh tunas-tunas barunya masih kuncup kayak begini, biasanya diambil untuk dibuat bahan sayur. Biasanya dikasih santan, sangat enak sekali ini. Biasanya yang masih baru kuncup kayak gini diambil dan dijual ke pasar. Akan tetapi
Biasanya juga tanaman rimpang kunci ini dimanfaatkan rimpangnya untuk bahan bumbu dapur juga. Jadi entah saat masih kuncup kayak begini bisa dipanen, ataupun saat sudah memasuki musim kemarau dia akan dipanen dengan cara diambil rimpangnya untuk bumbu dapur. Tak hanya rimpang kunci yang saat ini sudah mulai tumbuh tunasnya, rimpang jahe pun saat ini sudah mulai tumbuh tunas barunya lagi. Kayak begini, tunas-tunas jahenya yang saat ini juga mulai tumbuh. Dulunya ada yang mengering rimpangnya saat terjadi kemarau panjang yang lumayan ekstrim, tetapi saat sudah memasuki musim hujan, rimpang-rimpangnya menumbuhkan tunas-tunas barunya. Seperti halnya rimpang kunci tadi, rimpang jahe pun kalau rimpangnya mengering saat kemarau, kemungkinan saat terjadi hujan atau musim penghujan, kalau rimpangnya sudah membusuk kayak begini, biasanya tidak akan menumbuhkan tunas barunya. Tetapi yang masih seger kayak begini, yang masih keras rimpangnya, biasanya akan menumbuhkan tunas barunya. Ini juga masih lumayan keras, jadi menumbuhkan tunas-tunas barunya. Ya, walaupun memang saat ini masih sedikit tunasnya yang baru tumbuh, tapi nanti saat setelah hujan dan ada panas, kemungkinan banyak sekali tunas-tunas baru yang mulai tumbuh lagi. Kita beralih ke tanaman lainnya yang masih tergolong rimpang-rimpangan di sebelah sini. Ini adalah tanaman rimpang kencur yang saat ini juga sudah mulai tumbuh tunas baru dan daun-daun barunya. Karena dulu juga kita tanam rimpang kencur, dan saat ini sudah mulai tumbuh daun-daun barunya. Dan di sebelahnya juga ada kunyit atau kunir yang saat ini sudah mulai lumayan banyak juga tunas baru dan juga daun-daun barunya. Kalau tanaman kunyit ini sangat cepat sekali untuk menumbuhkan tunas barunya saat terjadi hujan, karena beberapa waktu yang lalu saat masih sedikit terjadi hujan, tunas-tunas dari rimpang kunyit ini sudah mulai menumbuhkan tunas-tunas barunya.
Kalau kawan-kawan sedang membudidayakan tanaman keluarga rimpang-rimpangan kayak begini, saat kawan-kawan menemukan batang beserta daun dari tanaman rimpang-rimpangan mulai mengalami mengering, itu tandanya kemungkinan perakarannya sudah mulai kekurangan air. Jadi untuk kawan-kawan yang membudidayakan di pot untuk bumbu masakan di dapurnya sendiri-sendiri, alangkah lebih baiknya saat kemarau kawan-kawan lakukan penyiraman yang rutin, entah 2 hari sekali ataupun seminggu sekali, tak mengapa. Dan bukan berarti tanaman rimpang-rimpangan yang mulai mengering dan ataupun layu akan mati. Nantinya saat media tanamnya disiram dengan air, kemungkinan tunas-tunas barunya akan tumbuh kembali. Karena rimpangnya sendiri merupakan cadangan nutrisi yang nantinya dibutuhkan saat menumbuhkan tunas-tunas barunya. Ya, semoga video kali ini bermanfaat saat kawan-kawan akan membudidayakan tanaman rimpang-rimpangan. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah klik video kali ini dan menemani kita dari awal hingga akhir. Untuk kawan-kawan yang baru datang dan menemukan channel dari kita ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe agar kita semakin semangat lagi membuat video-video yang baru. Untuk kawan-kawan yang telah dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe, kita ucapkan terima kasih dan kita doakan semoga kawan-kawan tetap sehat, tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Kita akhiri saja video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.